untuk 2024 untuk yang muda-muda ini maju menjadi pendobrak untuk Lombok Timur, Dinda? Kalau misalkan anak-anak muda khususnya di Lombok Timur itu Bang bersatu, maka saya rasa ini menjadi power yang sangat kuat. Seberapa besar Pemda Lombok Timur memberikan perhatian kepada pemuda? Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, jumpa lagi dengan YS Podcast. Di sini kita akan berbicara terkait dengan pemuda-pemudi. Ada apa dengan pemuda-pemudi? Nah, sudah hadir nih PLT Formastim, ya. Oke, PLT Formastim ini sudah hadir Dinda Hafiz di sini. Ini sudah nggak asing nih buat saya nih. Ini seorang pemuda yang semasa kuliahnya juga tidak mau hanya mendapatkan IPK semata yang ada di jasanya, tapi bergelut dengan banyak aktivitas. Salah satunya pernah menjadi Ketua Ismakes Kota Mataram, dan hari ini ya udah lulus ya Dinda ya. Siap. Ya sudah alhamdulillah aman nih, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di tengah masyarakat kita ya. Oke, nah Dinda, ada hal-hal yang kira-kira kalau menurut saya nih, kata-katanya Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Nah, kalau kita tarik konteksnya ini, bagaimana sebetulnya pemuda-pemudi kita yang ada khususnya di Lombok Timur nih? Saya mulai berangkat dari forum ini, ya Formastim ini. Seperti apa sebetulnya teman-teman yang ada di sana nih? Kalau mau saya katakan pendatang baru nggak di sana, Dinda? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, ini luar biasa, pendatang baru langsung duduk menjadi PLT ya. Apa yang istimewa nih? Boleh diceritakan karena latar belakang sampai duduk di posisi ini, Dinda? Siap. Jadi sebelumnya terima kasih Bang atas undangannya, atas ajakannya. Jadi sekali lagi hari ini memang alhamdulillah saya diamanahkan sama teman-teman, dipercayai menjadi PLT Ketua Umum Forum Mahasiswa Lombok Timur. Alhamdulillah dipercaya sama teman-teman ini. Forum Mahasiswa Lombok Timur atau biasa dikenal Formastim. Formastim ini adalah salah satu wadah di Lombok Timur yang mewadahi teman-teman mahasiswa Lombok Timur yang berkuliah di Lombok Timur, luar daerah, bahkan di luar negeri. Oh, ini berarti seluruh mahasiswa yang penting berasal dari Lombok Timur boleh masuk sini? Betul. Jadi yang penting berdomisili di Lombok Timur bisa bergabung di Formastim atau Forum Mahasiswa Lombok Timur. Oke, jadi Formastim ini terbentuk, boleh ya diceritain nih latar belakangnya apa sebetulnya? Kan memang kalau kita berbicara jumlah penduduk, pasti jumlah penduduk Lombok Timur menghasilkan mahasiswa yang cukup tinggi juga di NTB. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi Formastim ini, Dinda? Jadi yang sebenarnya sederhana, Bang, yang membuat Formastim ini ada. Pada tahun 2019 yang lalu, jadi ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang ada di Mataram ini yang berdomisili di Lombok Timur. Mereka beranggapan bahwa tidak ada wadah yang mewadahi mereka untuk bersilaturahmi sesama mahasiswa Lombok Timur. Itu awalnya dulu. Sehingga berangkat dari sana merasa bahwa ini kan mahasiswa yang berkuliah dari Lombok Timur di Mataram ini awalnya sangat banyak. Pada saat itu, sehingga harus ada yang mewadahinya. Sehingga ada beberapa mahasiswa-mahasiswi pada saat itu berinisiatif untuk membuat wadah yang tempat bersilaturahmi sebenarnya. Begitu. Jadi wadah bersilaturahmi berkumpul nih, apalagi kita boleh nggak ada di perantauan ini. Betul. Ada 2 jam dari Lombok Timur pun. Saya pun pernah merasakan ketika di Jogja, kita juga dulu buat ikatan pelajar mahasiswa Lombok Timur Jogja. Nah, IKPML dulu. Nah, saya pun ikut bergerak di sana. Dulu juga pernah head to head dengan saudara saya Ikin untuk menjadi ketua IKPML. Tapi akhirnya Bang Ikin yang jadi dan saya ikut di bidang pekaderannya. Nah, menariknya memang kalau kita berbicara pemuda, Rina. Berbicara pemuda ini kan seharusnya pemuda ini yang menikmati masa-masa enjoy-nya, masa-masa bekedek Lombok Timur ya. Nah, berarti ini yang mau tergabung ini apakah orang-orangnya serius atau udah nggak kepikiran bermain-bermain lagi deh gitu?
Jadi memang saya rasa yang saya lihat dari teman-teman mahasiswa Lombok Timur yang bergabung di Pormastim ini adalah yang pertama saya ingin katakan begini Bang, bahwa anak-anak muda yang bergabung di Pormastim ini adalah anak-anak muda yang agak berbeda. Dan seharusnya Pemkab khususnya pemerintah misalkan harus berbangga punya anak-anak muda seperti itu. Karena kenapa? Anak-anak muda yang bergabung di Pormastim ini adalah anak-anak muda yang tidak lagi berpikir tentang bagaimana dirinya sendiri, tetapi sudah berpikir dan berdebat dan berdiskusi dan berdialektika tentang bagaimana cara kita bermanfaat dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Lombok Timur. Sehingga kalau ditanya serius atau tidak, sangat serius, sangat serius. Jadi memang orang-orang yang bergabung ini, mahasiswa-mahasiswa yang bergabung ini adalah saya ingin katakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang serius. Karena kalau tidak serius, ngapain mereka bergabung dan ngapain mereka capek-capek memikirin bagaimana cara kita bermanfaat untuk masyarakat Lombok Timur. Jadi mau bergabung di sini saja ya, itu menunjukkan sebuah kepedulian yang cukup tinggi ya, untuk khususnya di Lombok Timur. Nah, kalau melihat fenomenanya sekarang, Dinda, kita melihat bahwa pemuda ya ini banyak terdistrupsi juga saya lihat di smartphone, di dunia digital ya. Apakah kan kalau pasti pernah mendengar dulu kalau kita orang tua terutama ya pasti ada membandingkan orang tua dulu ketika mereka menjadi pemuda dulu, nah pasti itu ada membandingkan. Nah kalau melihat sekarang Dina, jadi di era digital saat ini apakah ada kira-kira muncul disrupsi nggak antara realitas kehidupan realitas dan kehidupan di media sosial teman-teman ini, apa berpengaruh juga nggak untuk animonya masuk organisasi gitu? Yang saya lihat ini Bang, yang saya amati, memang saya ingin katakan bahwa berpengaruh juga di tengah digitalisasi yang luar biasa, pesatnya perkembangan teknologi. Saya rasa itu salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya animo mahasiswa atau mahasiswi atau anak muda bergabung di organisasi-organisasi, bergabung di wadah-wadah kebermanfaatan. Jadi kalau ditanya apakah berpengaruh, saya rasa berpengaruh. Dan saya lihat memang orang-orang di sekitar saya memang tidak semua anak-anak muda memilih jalan ini. Jalan ini dalam artian berorganisasi. Banyak anak-anak muda yang hari ini lebih nyaman di kamar, lebih nyaman scroll sosial media, banyak sekali. Tetapi masih ada juga anak-anak muda yang di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tetapi mereka tetap berorganisasi, tetap bermanfaat untuk masyarakat dan segala macam. Nah ini yang kita katakan sejak awal ya, Dinda habis katakan sejak awal, ini adalah mahasiswa yang mau repot-repot lah ya. Mau repot-repot meluangkan waktu bermainnya, boleh saya katakan ya, ini untuk ikut memikirkan Lombok Timur khususnya. Nah kalau kita melihat Lombok Timur ini kan potensi ya, kalau bonus demografi lah ya, nanti pada saat Indonesia itu ada bonus demografi, artinya saat itu usia produktif itu cukup tinggi atau dominan ya. Nah ini bagaimana sebetulnya memanfaatkan? Kan sebetulnya orang tua kita atau pemerintah ini melihat pemuda ini, mohon maaf saya katakan belum seutuhnya ya, karena ya ada beberapa stigma negatif yang ditempelkan di anak muda. Nongkrong gitar-gitar padahal bisa berproduktif ya di jagat media digital. Nah kalau melihat potensi Lombok Timur, Dinda, melibatkan potensi pemuda, potret yang Dinda Hafiz bisa lakukan untuk memotret potensi pemuda Lombok Timur seperti apa ke depannya? Sebenarnya anak-anak muda di Lombok Timur itu sangat banyak, Bang. Sangat banyak sekali dan sangat banyak potensi yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Artinya kan ini anak-anak muda di Lombok Timur ini sangat banyak. Sehingga pemerintah bisa melihat ini peluang sebenarnya, peluang yang bisa dijadikan kekuatan, dijadikan kekuatan sehingga bisa diajak kolaborasi, bisa diajak bersinergi, sehingga untuk memajukan Lombok Timur itu. Karena saya yakin dan percaya bahwa anak-anak muda ini kalau tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan, tidak diajak kolaborasi, maka saya rasa sulit kita memajukan Lombok Timur itu. Dan saya melihat sangat banyak sekali potensinya dan rugi sekali rasanya apabila pemerintah tidak memanfaatkan peluang itu. Sehingga saya ingin katakan bahwa
anak-anak muda di Lombok Timur itu banyak, berpotensi luar biasa, banyak sekali. Ada yang potensinya di musik, ada yang potensinya di ini dan itu, dan seharusnya pemerintah bisa memanfaatkan peluang itu. Apakah gini Dinda? Jadi sebetulnya cukup banyak. Apakah terorganisir apa enggak sebetulnya potensi yang ada di pemuda kita ini? Kurang, saya rasa. Kurang terorganisir. Artinya kan banyak sekali saya lihat anak-anak muda kawan saya yang potensi misalkan di musik, potensi misalkan di kesenian, potensi misalkan di hal-hal yang memang saya rasa luar biasa untuk bisa dimanfaatkan. Tetapi memang saya lihat di Lombok Timur khususnya ini Bang masih kurang terorganisir, sehingga memang banyak sekali potensi-potensi itu yang masih berserak-serak. Sehingga meskipun banyak potensi kita di Lombok Timur ini, tetapi masih berserak-serak, tidak disatukan, tidak diorganisir khususnya sama pemerintah misalkan yang memegang kebijakan, maka saya rasa sulit sekali kita bisa jadikan sebagai peluang atau jadikan sebagai kelebihan di Lombok Timur itu. Kalau saya melihat pun, saya memantau nih, ada beberapa organisasi pemuda bahkan yang mulai dari tingkat desa. Jadi misalnya nih, saya di Poh Gading, ada Ikatan Mahasiswa Poh Gading lah. Giat-giat mereka ternyata luar biasa di tingkat desa. Belum lagi kita melihat di tingkat kecamatan. Nah, ini kan sebetulnya betul, kalau kata Dinda nih ya, belum terorganisir saja. Jadi ibaratnya nih, yang dari tingkat desa, kemudian kecamatan, kemudian naik lagi ya, kabupaten, jika berhasil diorganisir, ini kekuatan yang sangat besar. Saya melihatnya begini. Potensi 2024. Bagaimana melibatkan mahasiswa? Apakah dilihat atau dilirik hanya sebagai sumber suara saja ini? Tidak bisa jawab ini. Jadi sering saya sampaikan ke teman-teman ini Bang, bahwa khususnya anak-anak muda di Lombok Timur. Saya ingin sampaikan beberapa waktu yang lalu di salah-salah diskusi saya sama mereka. Bahkan di setiap tempat-tempat ngopi, ketika saya bertemu dengan anak-anak muda khususnya di Lombok Timur, saya sering sampaikan. Misalkan kita berbicara di 2024, misalkan di sana kan masa transisi kepemimpinan. Artinya di sana momentum kita bisa mendorong pemimpin-pemimpin yang peduli dengan anak-anak muda di Lombok Timur. Yang pertama saya katakan ke mereka bahwa kita ini banyak, khususnya di Lombok Timur itu. Bahkan kalau kita melihat misalkan survei secara umumnya Bang, bahwa kurang lebih 53% itu adalah pemilih-pemilih anak-anak muda, pemilih-pemilih pemula. Sehingga saya ingin katakan bahwa jangan sampai banyaknya kita ini dimanfaatkan, banyaknya kita ini dijadikan hanya lumbung suaranya. Maka saya ingin katakan ke teman-teman itu beberapa waktu yang lalu di salah-salah diskusi dan segala macamnya, saya ingin katakan ke mereka itu bahwa kita itu harus mengambil peran yang lebih besar. Peran yang lebih saya rasa bukan hanya sekedar penonton saja, tetapi lebih dari itu. Menjadi pemain, boleh? Bisa juga. Bahkan kalau ada misalkan anak-anak muda yang misalkan ingin jadi pemain, kita dorong. Harus malahan. Karena sekali lagi bagaimana anak muda ini dipeduliin, sementara pelaku-pelaku dari kalangan anak muda itu tidak ada. Jadi kalau misalkan salah satunya anak muda ini biar banyak yang peduli, biar banyak yang perhatiin, ya harus ada pelaku-pelaku dari kalangan anak muda. Makanya jadi pemain, kalau abang tanya jadi pemain, harus jadi pemain juga. Nah ini baru menarik loh. Jadi jangan hanya dijadikan sebagai lumbung suara, tapi bagaimana menjadi pemain ada di situ. Artinya pemuda Lombok Timur, pemuda-pemudi Lombok Timur ini memiliki bargaining position yang cukup kuat. Entah siapapun boleh ya. Tapi ketika dikatakan, oh ini penting nih pemuda ini. Jadi kalau orang-orang ini cukup ngeh dengan keberadaan pemuda, berarti ada posisi tawar yang tinggi, Dinda. Nah, saya ke pertanyaan berikutnya, Dinda. Jadi bagaimana sebetulnya kalau pemuda-pemuda ini bersatu, betul-betul memiliki satu tujuan ini. Ayo bareng-bareng ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Seberapa besar potensi untuk 2024 untuk yang muda-muda ini maju menjadi pendorong, pendobrak untuk Lombok Timur, Dinda? Kalau misalkan anak-anak muda khususnya di Lombok Timur itu Bang bersatu, maka saya rasa ini menjadi power yang sangat kuat, kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kata pepatah itu tembok yang tinggi dan kokoh itu mudah dihancurkan,
apabila bersatu anak-anak muda ini. Ya. Dan saya rasa kalau berhasil misalkan bersatu anak-anak muda ini, maka di 2024 itu bukan lagi anak muda itu hanya dijadikan pelengkap, tetapi peran-peran utama, aktor-aktor utama untuk membangun Lombok Timur itu, membangun pemerintah itu, membangun daerah itu. Maka kalau misalkan berhasil dan seberapa mungkin misalkan seberapa persen akan anak-anak muda ini akan bersatu nantinya, saya rasa kita kan misalkan saya ini sedang berusaha mengkonsolidasikan satu sama lain. Betul. Ya. Artinya kita lihat besok. Jadi kita lihat anak-anak muda ini, saya rasa akan ada satu power yang sangat kuat yang bisa kita tawarkan untuk Lombok Timur itu nanti. Saya yakin semua itu terbentuk itu dari sebuah proses pengkaderan yang tidak mudah. Ya, ketika militansi itu muncul, berarti di situ ada tahap pengkaderan yang dilakukan dan itu berhasil. Artinya begini, Dinda, untuk Formastim ini, ya, bagaimana sebetulnya untuk masuk? Apakah ada jenjang-jenjang pengkaderan yang dilakukan oleh Formastim agar solid gitulah, tidak mudah digoda ini itu, goyang gitu. Nah, ini kan butuh karakter. Nah, bagaimana yang diterapkan oleh teman-teman Formastim? Kalau berbicara tentang Formastim, Bang, memang kita kan ini mewadahi mahasiswa Lombok Timur, tetapi tidak semua mahasiswa Lombok Timur terwadahi. Karena Formastim ini akan mewadahi mahasiswa Lombok Timur yang mengikuti diklat namanya. Jadi ini diklat adalah salah satu agenda kita, agenda sifatnya wajib, sifatnya harus diikuti. Ini salah satu agenda yang sebagai momentum untuk pengkaderan, sebagai momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan di Formastim itu, sehingga output dari kegiatan ini teman-teman kader di Forum Mahasiswa Lombok Timur itu bisa satu persepsi, langkah-langkahnya tersatukan, langkah-langkahnya itu bisa beriringan akibat dari pengkaderan ini. Jadi kita di Formastim itu ada pengkaderannya, dan dia tidak boleh masuk Formastim kalau belum mengikuti pengkaderan atau diklat itu. Nah, ini kan saringannya jelas. Ya, artinya harus ada jenjang pengkaderan baru boleh ikut bergabung di situ. Kalau seperti ini kan ada, kalau kita boleh katakan ya, ada jenjang karir kepemudaan. Track record kepemudaan ini bisa jelas. Pemda Lombok Timur nih, Dinda. Siap. Seberapa besar Pemda Lombok Timur memberikan perhatian kepada pemuda? Seberapa besar kalau kita ingin misalkan penilaian subjektif saya ini, Bang, yang saya lihat dari teman-teman ini, banyak anak muda di Lombok Timur ini, kalau seberapa besar sekarang pemerintah ini melihat misalkan anak-anak muda di Lombok Timur ini, kalau misalkan kita persen-persenkan, ya baru 50% lah. Baru 50% yang memang kepedulian misalkan Pemkab Lombok Timur untuk anak-anak muda. Karena banyak sekali saya lihat anak-anak muda yang masih belum diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur ini. Jadi kalau dipersenin 50%. Jadi masih 50% udah lumayan itu ya. Jadi PR-nya masih 50%, Dinda. Kalau melihat gini, Dinda, teman-teman yang keluar daerah ini kan sudah menempa diri juga di luar ya, artinya ini membentuk jejaring. Teman-teman ini membentuk jejaring. Kalau dia masuk di Formastim, nah ini kan yang penting berasal dari Lombok Timur kan. Dia masuk di Formastim, membawa jejaring yang cukup kuat dari luar daerah. Nah, teman-teman yang ada di Lombok Timur seperti apa membuka diri terhadap teman-teman yang ada dari, bahkan bisa dari luar negeri. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan sedikit profil ya, dari mana saja atau kemana saja teman-teman pemuda ini berkuliah, pergi menuntut ilmu. Jadi Formastim ini kan Bang berdiri pada tahun 2019, artinya baru beberapa tahun, masuk ke tahun ketiga ini. Sehingga memang anggotanya memang saya katain belum terlalu banyak, tetapi sudah ada yang berkuliah di luar negeri. Ini luar biasa. Ada yang berkuliah di luar daerah. Ada yang berkuliah di Lombok Timur. Misalkan yang berkuliah di luar daerah itu misalkan sekretaris umum Formastim. Dia kuliahnya di Malang.
Oke. Terus ada pengurus-pengurus Formastim ada kuliah di UGM. Ya. Ada kuliah di kampus-kampus luar daerah. Oke, keren. Misalkan ini di ya. luar negeri kita punya anggota itu ada yang kuliah di Beijing. Wow. Tuh, kuliah di Beijing. Sehingga memang kita sebenarnya sama di Formastim ini, mau berkuliah di Lombok Timur, mau berkuliah di luar daerah, mau berkuliah di luar negeri. Kalau misalkan mau masuk Formastim, mengikuti diklat itu. Jadi kita sangat terbuka. Jadi mau dia kuliah luar negeri, luar daerah, di Lotim, semua harus mengikuti diklat itu. Proses diklat ini wajib. Jadi kalau mau bergabung, ikuti sesuai dengan prosedur yang ada, diklat dan segala macam. Oke, jadi ini ada standarnya baku ya. Ya. ini untuk menjamin kualitas. Betul. Nah, artinya potensi-potensi pemuda yang sudah memiliki pengalaman di jaring di luar daerah dan mau masuk ke Formastim, standar sudah ada. Betul. Ya, jadi silahkan lalu itu kemudian bergabung. Setelah ini Dinda, jadi kekuatan pemuda ini bisa disatukan ini kan, sudah bersatu. Kemudian bagaimana ke depan? Apa sebetulnya yang diharapkan ini oleh teman-teman pengurus Formastim membawa, atau kalau lagu ini mau dibawa kemana Formastim ini ke depannya, Dinda? Jadi Formastim ini kan ke depan sesuai dengan visi misinya. Sebagai wadah pergerakan mahasiswa di Lombok Timur, sebagai wadah pemberdayaan mahasiswa di Lombok Timur. Jadi kalau ditanya mau dibawa kemana ini Formastim ini, mahasiswa yang bergabung di Formastim ini, tentunya sebagai wadah mereka untuk dipergerakan dan pemberdayaannya. Jadi kita punya cita-cita sebenarnya bagaimana nantinya Lombok Timur ini bisa dibangun oleh anak-anak muda ke depannya. Sehingga sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak-anak muda itu bukan hanya sebatas penonton. Tetapi ke depan kita harapkan itu anak-anak muda ini sebagai aktor-aktor utama, sebagai orang-orang yang membangun Lombok Timur itu. Entah itu dalam konteks membangun di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. Itu pilihan saja. Jadi membangun dari internal maupun eksternal di di bidang pemerintahan maupun bergerak di bidang swasta. Intinya di pemberdayaan masyarakat ya. Kalau melihat saya kenal beberapa pemudi kita di Lombok Timur, ini potensinya atau prestasinya sangat luar biasa gitu. Ternyata banyak sekali ya, banyak sekali pemuda-pemuda kita yang kreatif dan inovatif ini menunjukkan prestasi bahkan di beberapa desa. Nah, ini di beberapa desa yang menjadi destinasi desa wisata itu penggeraknya justru pemuda. Betul. Nah, Dinda Hafiz sebagai closing statement, apa yang ingin dititipkan kepada teman-teman pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Lombok Timur? Silahkan. Tetap konsisten. Sebab konsisten itu harus dimiliki oleh anak-anak muda. Terlepas apakah pemerintah mendukung atau tidak. Tetapi selagi jalan-jalan kita itu dipenuhi oleh kebaikan, dipenuhi oleh kebermanfaatan, apalagi itu kepentingan untuk masyarakat Lombok Timur, pembangunan Lombok Timur, maka tetap konsisten. Tetap berjalan, tetap istiqomah, dan tetap selalu berjalan di kebaikan-kebaikan itu. Itu saja kalau saya. Konsisten berjalan di kebaikan. Itu quote-nya Dinda Hafiz, luar biasa Dinda Hafiz. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan YS Podcast. Ya, sangat luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi ke depan ya untuk pemuda-pemuda yang ada di Lombok Timur. Kita berharap sahabat YS Podcast, saya juga berasal dari Lombok Timur, dari Pogading. Jadi banyak sebetulnya betul apa yang di peta yang sudah diceritakan oleh Dinda Hafiz. Banyak potensi yang perlu dikembangkan, khususnya yang digerakkan oleh pemuda-pemudi kita di Lombok Timur. Terus inovatif, jangan pernah berhenti, kembangkan jejaring. Ini intinya bahwa jejaring itu sangat penting. Boleh Anda capek-capek sekarang ini membuat jejaring ya, hanya mendatangkan keluh kesah, tapi percayalah suatu saat jejaring itu akan bekerja. Tunggu saja saatnya. Sahabat YS Podcast, kali ini kita banyak belajar dari Dinda Hafiz bahwa pemuda-pemudi jika bisa berdaya, bisa disatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Bagaimana di 2024?
Nah, nanti saya akan bahas di berikutnya sama Dinda Hafiz ya. Sampai ketemu lagi sahabat YS Podcast di konten-konten berikutnya. Tetap pantengin, tetap dukung YS Podcast untuk memberikan cerita-cerita inspiratif ke depan. Berbagi cerita untuk saling inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.